Nah, maka yang tadi itu sudah hilang. Nah, akun ini bisa digunakan lebih dari 40 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cara membuat akun Zoom Meeting dan men-settingnya supaya nanti akun Zoom Meeting kita bisa digunakan untuk melakukan meeting lebih dari 40 menit. Langsung saja, sekarang kita masuk ke websitenya yaitu zoom.us. Nah, setelah masuk websitenya, nanti di sini sebenarnya ada solusi untuk 4 industri yaitu edukasi, ya, pendidikan, keuangan, pemerintahan, sama kesehatan. Ini diberi kekhususan supaya bisa menggunakan akun Zoom Meeting lebih dari 40 menit. Tetapi tidak semua orang yang bekerja di 4 industri ini, salah satu dari 4 industri ini mempunyai email yang bisa digunakan untuk mendaftar. Nah, email-email seperti Gmail, Yahoo, atau Outlook itu tidak bisa digunakan untuk salah satu atau keempat-empat dari industri ini. Nah, bagaimana caranya? Ini langsung saja tanpa harus membuka ke edukasi ini. Oke, saya buka saja di new tab. Nanti saya bandingkan, nanti sama saja sebenarnya. Nah, yang ini kan belum membuka ke edukasi ya. Terus langsung saya klik ini. Selanjutnya klik sign up is free. Nah, yang di edukasi saya juga klik. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini alamat yang kita dapat setelah menekan tombol ini tadi. Lihat. Nah, sama saja. Nah, tadi saya buka ini hanya untuk penjelasan industri apa saja ya. Nah, untuk mendaftarkannya tidak harus membuka itu, tapi langsung ditekan ini. Oke, ini saya tutup salah satu. Nah, email yang kita gunakan adalah biar tidak mengganggu email saya, maka saya gunakan email temporer saja. Nih, kita masukkan dulu lahirnya. Oke, kemudian continue. Nah, sambil membuka itu saya siapkan untuk email temporer. Bisa kita kunjungi 10 minute mail atau mail atau ya banyaklah penyedia email-email temporer yang hanya berlaku mulai dari 10 menit sampai sehari. Itu kita tidak perlu mendaftarkan, mengisi identitas dan seterusnya. Ini benar, ini kapal perahu, ini sudah. Oke, nah dari email ini nanti kita gunakan untuk mendaftar. Nah, ini dimasukkan ke sini, langsung aja saya copy emailnya 321. Oke. Nah, saya copy, kemudian saya paste di sini. Jadi tidak usah menggunakan email Bapak Ibu. Nah, lah saya menggunakan ini untuk men-setting itu karena email yang Gmail, Yahoo sama Outlook tadi tidak bisa. Jadi tapi kita sebagai pendidik ya berarti masuklah dalam sini mestinya. Cuma kita nggak punya email yang dimaksud oleh Zoom, itu aja menurut saya. Oke, selanjutnya sign up. Kemudian verifikasi di email, kita buka emailnya. Nah, ini sudah ada email masuk, tinggal kita buka, kemudian klik aktivasi dari akun itu, atau klik link yang ini juga sama saja hasilnya nanti. Oke, setelah kita klik, maka akan masuk ke menu login. Oke, saya klik kanan aja, tab menu.
di sini masukkan nama kita, misalkan ini nama saya, kemudian password. Kita buat passwordnya ini syaratnya lebih dari sama dengan 8 karakter, ada huruf kecil, boleh ada angka. Nah, di sini include both upper itu ya. Oke, saya masukkan saja, misalkan ini. Oke, diulangi lagi. Oke. Kemudian ayo ini bisa yes, no, tidak masalah. Saya continue saja. Kalau diklik yes nanti ada settingan lagi. Kalau kita mendaftar di education, maka diklik yes. Ya. Di sini I'm not robot. Ini tidak harus kita isi, tidak harus kita undang, langsung di skip saja step yang ini. Nah, selanjutnya ini kita sudah bisa masuk ke akun Zoom Meeting kita. Oke, saya buka sekarang aplikasi Zoom Meeting-nya. Kemudian ini masukkan email yang tadi, masukkan password. Semudah itu cara membuat akunnya ya. Nanti selebihnya di settingannya. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke aplikasi Zoom Meeting dengan akun yang kita buat tadi, dengan email yang tadi, email temporer itu. Ini basic, jadi ini akun dasar. Oke, untuk menjadwalkan meeting, maka kita klik schedule, kemudian ini nama meetingnya, misalkan pembahasan soal geometri misalkan. Kemudian di sini jangan lupa jamnya kita sesuaikan. Ini sebetulnya Bangkok dengan Jakarta itu sama saja. Ini satu waktu, tapi kita pilih Jakarta saja. Kemudian di sini harinya, tanggalnya kapan, jamnya jam berapa. Saya setting hari ini saja. Sunday 7 Maret. Oke, jam 10.15. Kelamaan 10:10 aja saya settingnya. Ya bisa langsung dipakai. Nah, ini kita setting 1,5 jam, maka akan keluar ini. Your Zoom basic plan has 40 menit waktu, batas waktunya ya. Jadi akun basic Zoom Meeting kamu itu hanya bisa digunakan 40 menit. Nah, itu. Nah, cara menghilangkan ini tinggal diklik ini, dicentang recurring meeting. Nah, maka yang tadi itu sudah hilang. Nah, akun ini bisa digunakan lebih dari 40 menit hanya sekitar 2 kali pertemuan. Setelah 2 kali pertemuan, maka akun ini sudah tidak bisa digunakan lebih dari 40 menit lagi. Nah, kecuali peserta dan hostnya cuma satu-satu, cuma 2 orang totalnya. Seperti itu. Nah, di sini settingan berikutnya adalah ini. Video untuk hostnya nyala apa mati, ini saya nyalakan saja. Kemudian partisipannya bisa dinyalakan, tapi ini saya matikan saja karena ini cuma demo. Ini akan mengkonfirmasi peserta yang join, langsung dikonfirmasi, di allow. Kemudian ini saya mute saja. Ini automatic record. Nah, ini silakan sesuai dengan kegunaan. Kalau mau rapatnya atau pelajarannya, pembahasan itu langsung direkam, maka bisa dicentang ini. Oke, sudah selesai. Save. Oke. Saya siapkan HP saya supaya nanti bisa digunakan untuk mendemokan.
Oke, HP saya sudah nyambung, sudah tampil di komputer. Jadi saya buka. Oke, sekarang saya lanjutkan. Di sini tadi masuk hasil dari schedule tadi. Kita buka di sini meeting. Nah ini nanti kalau kita mulai tinggal klik tombol start ya. Nah, tapi ini saya buka dulu ini undangannya. Oke, sekarang saya klik tombol start untuk memulai yang tadi. Nah, ini. Di sini saya akan menunjukkan cara bagaimana ini saya close saja biar nanti enggak ini tempuk, biar nanti enggak tabrakan suaranya. Oke, nah kemudian saya akan men-setting supaya background ini hilang. Caranya di sini, kemudian masuk ke virtual background. Nah, background ini bisa kita ganti-ganti. Nah, seperti ini. Ini bisa ada pakai video juga. Seperti ini. Nah, ini kalau kita tidak punya green screen, maka ini tidak usah dicentang. Tidak punya green screen atau pencahayaannya kurang bagus, maka sebaiknya ini tidak usah dicentang. Tapi kalau kita punya green screen dan pencahayaannya bagus, maka ini dicentang. Nah, ini saya contohkan dicentang, nanti hasilnya jelek. Seperti ini, coba. Nah, seperti ini. Ini kalau saya sebenarnya punya green screen, cuma pencahayaannya kurang bagus, maka seperti ini hasilnya. Nah, maka kalau hal seperti ini sebaiknya tidak usah dicentang. Nah, ini lebih jelas. Oke, selanjutnya ini ada juga video filter. Nah, ini kita bisa memberikan seperti ini. Ada, nah, oke. Sudah, ini tidak terlalu bermanfaat ya. Kecuali kita ya mau ya menutup muka atau buat lucu-lucuan, tapi kalau buat pembelajaran terutama di 4 industri tadi ya saya rasa ini tidak terlalu bermanfaat ya. Oke, langsung saja saya nonaktifkan, kemudian selesai, tidak ada save, langsung ditutup. Nah, ini hasilnya. Oke, sekarang saya masuk ke HP saya. Saya mau bergabung. Ini anak-anak nanti tinggal join atau ini bisa kita copy, kita kirimkan ke anak-anak, nanti anak-anak tinggal klik link ini. http zoom.us dan seterusnya ini. Tapi karena ini tidak saya contohkan seperti itu, langsung saja klik join, kemudian ditulis ini 96755286992. Oke, join. Kemudian nanti passwordnya ini kita masukkan. Nah, ini masih prepare. Invalid ID. Oh, salah nulis saya. Saya ulangi lagi. 96755286992. Oke, join. Prepare meeting. Nah, ini masuk kodenya 0 N besar 8 2 S kecil V. Oke. Nah, ini sudah mulai mengkoneksikan. Nah, ini sudah bisa masuk. Di sini terlihat ini yang hostnya tadi dan ini siswanya.
Oke, kalau siswa nanti biasanya kalau pakai HP itu, loh Pak, Bu, ini kok enggak keluar suaranya. Nah, maka caranya ini pasti akan muncul seperti ini. Nah, kita klik, anak-anak nanti klik call over internet. Oke, nah ini sudah masuk. Tapi kok di sini masih nggak ada suaranya karena tadi ini saya matikan, kemudian di settingannya tadi siswa juga saya matikan. Oke, berikutnya adalah caranya, ini saya perbesar aja dulu. Chat. Nah, misalkan siswa tanya melalui chat atau mengingatkan salah satu siswa atau semuanya, maka kita bisa klik tombol chat ini tadi. Nah, ini kita bisa menuliskan ini enter. Nah, kalau kita ingin chat salah satu siswa saja dari sekian banyak peserta, maka everyone, kemudian dipilih siswa yang akan kita chat. Oke, sudah itu. Lalu di sini, nah, misalkan di sini siswanya, oke, saya nyalakan. Nah, speaker siswa dinyalakan, kemudian, nah, misalkan speaker siswa dinyalakan, kemudian rame, maka cara mematikan speaker siswa itu masuk ke partisipan tadi, kemudian di sini langsung, oh maaf, ini saya nyalakan dulu. Nah, langsung kita klik mute tadi. Nah, tadi saya diem soalnya biar nggak mendal suaranya, nggak tabrakan. Nah, siswanya bisa menyalakan videonya juga dengan cara klik tombol video. Nah, di sini. Nah, ini siswanya juga bisa menampilkan videonya. Oke, sekarang saya matikan saja. Oke, saya rasa itu settingan-settingan yang diperlukan dalam Zoom meeting. Ini bisa untuk merekam, ini untuk reaction, misalkan oke, sip, tertawa dan seterusnya. Ini raise hand itu angkat tangan, kalau mau tanya biasanya dikasih ini raise hand. Nah, ini biasanya kalau presentasi selesai dikirimkan ini. Nah, ini ngirimkan ke siapa? Ini tadi ngirimkan ke siswa. Nah, siswanya juga bisa mengirimkan seperti itu. Ini saya contohkan. Nah, ini bisa ditekan di layar, kemudian yang ini, more ini. Nah, ini kita bisa mengirimkan, siswa bisa mengirimkan ini. Nah, kita bisa melihat, oh siswa ini memberikan jempol. Oke, saya rasa itu yang perlu kita ketahui dalam menggunakan Zoom Meeting. Dan perlu diingat tadi, Zoom Meeting memberikan kekhususan untuk 4 industri tadi. Nah, salah satunya adalah edukasi. Jadi, ini saya membuat akun temporer ini tujuannya bukan untuk mengelabui atau apa, tapi karena tidak semua orang yang bekerja di salah satu industri dari 4 tadi itu mempunyai akun email yang sesuai dengan yang dimaksud oleh pihak Zoom Meeting. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.